Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, warga Jemaat Gereja Toraja Depok. Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Pagi, edisi Jumat 22 Juli 2022. Pertolongan kita datangnya dari Allah, Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih kurnia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Selamat pagi ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin kami untuk melewati malam hari dengan baik, beristirahat dengan baik, dan kembali di pagi hari ini, Tuhan mampukan kami untuk kembali bangun, untuk kembali menikmati hari baru. Sebelum kami menjalani hari baru, kami mau datang ke hadirat-Mu untuk membaca sebagian dari firman-Mu. Dan di dalamnya kami boleh memperoleh kekuatan. Dan biarlah melalui firman-Mu ini, kami boleh hidup seturut kehendak-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Yesus, berkati kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami bawa doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Hosea 5 ayat 1-7. Hosea 5 ayat 1-7. Ancaman terhadap Israel serta pemimpin-pemimpinnya. Dengarlah ini, hai para imam, perhatikanlah, hai kaum Israel, dan pasanglah telinga, hai keluarga raja. Sebab mengenai kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi perangkap bagi Mispa, dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabur, dan lubang yang dikeruk di lembah Sitim. Maka aku ini akan menghajar mereka sekalian. Aku ini mengenal Efraim, dan Israel tidaklah tersembunyi bagiku. Sebab engkau telah berzina, hai Efraim, dan Israel telah menajiskan diri. Perbuatan-perbuatan mereka tidak mengizinkan. Mereka berbalik kepada Allah mereka. Sebab roh perzinahan ada di antara mereka, dan mereka tidak mengenal Tuhan. Kecongkakan Israel menjadi saksi terhadap dirinya sendiri. Efraim akan tergelincir jatuh oleh kesalahannya sendiri, dan bersama-sama mereka juga Yehuda. Dengan korban kambing domba dan lembu sapinya, mereka akan pergi untuk mencari Tuhan, tetapi tidak akan menjumpai Dia. Ia telah menarik diri dari mereka. Mereka telah berkhianat terhadap Tuhan, sebab mereka telah memperanakan anak-anak yang tidak sah. Sekarang pembinasa akan memakan habis mereka dan ladang mereka. Hukuman bagi pemimpin. Pemimpin yang bijaksana membawa berkat bagi bangsa yang dipimpinnya. Sebaliknya, pemimpin yang bebal hanya membawa masalah, bahkan dapat menjerumuskan orang yang dipimpinnya. Hukuman bagi para pemimpin dalam bacaan ini ditunjukkan kepada para pemimpin Israel, yaitu kalangan imam dan keluarga raja. Ternyata mereka adalah pemimpin yang jahat. Mereka mengeruk kekayaan dari orang-orang yang mereka pimpin. Mereka berbuat demikian walaupun mereka mengerti bahwa Allah melihat dan mengetahui semua perbuatan mereka. Mereka dibutakan oleh dosa mereka sendiri. Akibatnya mereka menjadi munafik dan bersikap sombong terus-menerus. Karena merasa hidup mereka sudah benar di hadapan Allah. Mereka yakin
korban-korban persembahan mereka pasti diterima Tuhan. Jelas Tuhan menolak ibadah palsu seperti itu. Bukan itu saja, Tuhan juga akan bangkit melawan dan menghancurkan mereka. Pemimpin yang memanfaatkan wewenangnya untuk kepentingan diri dan kelompoknya sendiri bukan barang langka di antara kita. Terlebih lagi bila ada pemimpin rohani bersikap seperti itu di antara umat Tuhan. Jangan-jangan orang itu malah diri kita sendiri yang melakukan apa saja asalkan dapat memperkaya diri kita, mempertahankan posisi dalam jemaat, bahkan kalau perlu menghancurkan orang lain. Sementara itu kita tetap setia ke gereja, tampil saleh dan rajin memberikan persembahan. Hati-hati, bertobatlah sebelum Tuhan menghancurkan hidup kita. Camkan, Tuhan menentang perbuatan jahat para pemimpin yang menyengsarakan sesama. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sehati dalam doa kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, Allah kekasih jiwa raga kami, terima kasih di pagi hari ini untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga kami disapa firman-Mu dengan tema hukuman bagi pemimpin. Firman ini mengingatkan setiap kami dalam perjalanan hidup kami sebagai pemimpin, baik dalam rumah tangga, di tempat kerja, di dalam gereja, dan dimanapun. Terima kasih untuk Diaken Ruth Ratuk yang Tuhan pakai dalam pemberitaan firman, berkati kehidupan pribadinya bersama keluarga besarnya, dalam karirnya dan dalam pelayanannya. Kiranya senantiasa memuliakan Tuhan. Kami bersyukur bersama mereka yang berulang tahun, ada Ruth Ramawati, Azaria, Kinawa, Silalong. Terima kasih pertambahan usia mereka. Berkati mereka dalam tumbuh kembang mereka. Kiranya oleh kasih setiamu, mereka akan menjadi anak-anak harapan kami bersama-sama. Bapa di sorga, kami berdoa untuk berbagai sukacita yang dialami oleh jemaat-Mu. Engkau mengetahui kami satu persatu, berkati kami dalam bersukacita memuliakan Tuhan, melihat keindahan hidup yang asalnya daripada-Mu. Kami berdoa juga untuk berbagai pergumulan kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Engkau mengenal satu persatu. Tuhan kiranya menolong kami, banyak hal yang membuat kami bergumul dan terkhusus bagi mereka yang sakit. Ke dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan, berkati, kuasai, kuatkan iman menghadapi penyakit. Kiranya oleh kasih setiamu mereka akan disembuhkan dan dipulihkan kembali. Kami juga berdoa buat orang-orang tua kami yang lanjut usia, baik yang berada di Depok dan sekitarnya maupun yang berada di kampung halaman dan dimanapun saja berada. Tuhan berkati, peliharakan mereka dalam masa-masa tua mereka. Kiranya boleh senantiasa bersyukur kepada-Mu dalam ketuaan, dan kiranya orang-orang sekitar mereka akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memelihara orang-orang tua kekasih kami. Bapa di surga, pemerintah bangsa negara kami, Tuhan Engkau memberkati, perdamaian dunia kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Kiranya kami akan menjalani hari ini hanya dengan pertolongan-Mu semata-mata. Segala aktivitas kami, perencanaan kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dengan pertolongan Roh Allah yang kudus. Amin. Selamat menjalani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.